Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Panitia, serta para rekan sejawat. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan serta keselamatan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenankan kami memperkenalkan diri. Nama saya Sri Kadaryati dari Program Studi Gizi Program Sarjana Universitas Respati Yogyakarta. Saya di sini mewakili rekan-rekan tim kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul Pengembangan Media Edukasi Penilaian Status Gizi Remaja pada Masa Pandemi. Kita akan mulai dari bagian pendahuluan. Usia remaja merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan sosio-emosional yang sangat penting, di mana pada masa ini pertumbuhan fisik terjadi secara cepat pada usia remaja. Nah, namun malnutrisi pada anak dan usia remaja menjadi masalah yang global, baik di negara maju maupun negara berkembang. Di Indonesia, prevalensi overweight dan obesitas pun juga meningkat, bersamaan dengan meningkatnya prevalensi gizi buruk. Masalah gizi pada anak dan remaja apabila tidak teratasi, maka dapat berpengaruh pada status gizi di masa dewasa. Nah, oleh karena itu, pemantauan status gizi remaja sangat penting dan ini diperlukan untuk mencegah masalah gizi lebih lanjut pada masa dewasa. Di sisi lain, pelaksanaan pemantauan status gizi di sekolah sangat mungkin untuk dilakukan, mengingat golongan anak dan usia remaja banyak menghabiskan waktu sehari-hari di sekolah. Namun, pandemi COVID-19 ini membatasi pelaksanaan kegiatan luring untuk membatasi kontak fisik. Oleh karena itu, dibutuhkan media edukasi yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran pada masa pandemi ini. Kegiatan kami yaitu penyusunan media edukasi ini bertujuan untuk memberikan panduan yang aplikatif dalam pemantauan status gizi remaja di tingkat sekolah menengah pertama. Kegiatan pengembangan media edukasi ini dilaksanakan dalam rangka advokasi pemantauan status gizi remaja melalui Duta Gemas di SMP Negeri 4 Depok, Sleman, Yogyakarta. Sasaran edukasi kami adalah peserta didik di tingkat sekolah menengah pertama atau golongan kelompok usia remaja. Adapun luaran kegiatan ini adalah media edukasi berupa buku saku dengan ISBN yang telah diterbitkan dalam bentuk hard copy maupun soft copy, serta video pembelajaran yang didaftarkan sebagai hak cipta. Media pembelajaran yang pertama adalah buku saku pemantauan status gizi remaja. Buku saku ini disusun berdasarkan kaidah penyusunan buku saku dan disesuaikan layoutnya untuk sasaran usia remaja. Penyusunan buku saku menggunakan alat bantu aplikasi Canva dan Adobe InDesign. Media edukasi yang kedua yaitu video pengukuran antropometri remaja. Video ini merupakan gambaran audiovisual dari berbagai cara pengukuran antropometri yang tertulis pada buku saku pemantauan status gizi remaja. Ada 3 video yang kami kembangkan. Yang pertama adalah video pengukuran berat badan, kemudian video pengukuran tinggi badan, serta pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Pembuatan video menggunakan teknik syuting dengan 2 talent remaja yang dikondisikan sedang melakukan pengukuran antropometri.
Untuk syutingnya dilakukan di Laboratorium Antropometri Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta. Proses selanjutnya yaitu editing, penataan suara, dan penambahan efek video. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai hasil kegiatan. Pemilihan jenis media edukasi yang dikembangkan pada kegiatan ini didasarkan pada kelompok sasaran yang merupakan kelompok usia remaja. Materi edukasi berupa pengukuran antropometri. Materi ini dipilih karena pengukuran antropometri merupakan cara pemantauan status gizi yang relatif sederhana dan mudah dilakukan, sehingga tidak membutuhkan tenaga yang benar-benar ahli. Oleh karena itu, pengukuran antropometri sangat memungkinkan untuk dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Di sisi lain, pemantauan status gizi secara antropometri merupakan cara yang dapat digunakan untuk menggambarkan kecukupan gizi maupun mengidentifikasi gagal tumbuh dan kelebihan berat badan. Materi edukasi yang disampaikan pada buku saku dan video merupakan materi mengenai pemantauan status gizi secara antropometri pada remaja. Adapun pengukuran antropometri pada remaja yang dapat dilakukan antara lain pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas. Berat badan merupakan faktor yang mudah berubah dalam waktu singkat, sehingga berat badan menggambarkan status gizi saat ini. Sedangkan tinggi badan dapat menilai pertumbuhan massa tulang akibat asupan gizi. Jadi kalau berat badan menunjukkan status gizi saat ini, maka tinggi badan dapat mengidentifikasi adanya masalah kronis. Artinya adanya masalah gizi pada masa lampau. Nah, sedangkan lila atau lingkar lengan atas ini merupakan salah satu pengukuran antropometri yang menggambarkan simpanan cadangan lemak tubuh. Pengukuran lila berfungsi untuk mendeteksi terjadinya KEK atau kurang energi protein atau kurang energi kronis, serta risiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Slide ini menunjukkan layout mengenai buku saku pemantauan status gizi remaja yang kami kembangkan. Buku saku pemantauan status gizi remaja disusun sebanyak 15 halaman utama dan 8 halaman pendukung dengan format ukuran kertas A6. Ada 3 bagian utama dari buku ini. Yang pertama atau bagian pertama berisi mengenai karakteristik generasi Z dan pengenalan pesan umum gizi seimbang untuk generasi Z. Hal ini penting kami sampaikan mengingat pemantauan status gizi merupakan salah satu dari pesan umum gizi seimbang. Bagian kedua dari buku saku pemantauan gizi remaja, pemantauan status gizi remaja berisi mengenai pentingnya pemantauan status gizi pada usia remaja. Kemudian pada bagian ketiga, buku ini menceritakan mengenai cara pengukuran antropometri pada usia remaja. Adapun yang kami jelaskan pada bagian 3 meliputi perhitungan umur, pengukuran berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lila, kemudian interpretasi status gizi berdasarkan indeks massa tubuh menurut umur, dan yang terakhir adalah standar IMT/U atau indeks massa tubuh menurut umur untuk anak laki-laki dan perempuan. Pada bagian akhir,
Buku ini kami sampaikan standar indeks massa tubuh menurut umur yang kami sajikan untuk usia 11-16 tahun. Usia ini kami sesuaikan dengan target sasaran, yaitu kelompok remaja usia sekolah menengah pertama. Selanjutnya, buku ini juga mengusung jargon generasi Z peduli status gizi. Selanjutnya, kami sampaikan mengenai video pengukuran berat badan. Video pengukuran berat badan menjelaskan mengenai penjelasan singkat tujuan pengukuran berat badan, serta definisi berat badan itu sendiri. Kemudian, video ini juga menjelaskan mengenai pemasangan dan penggunaan alat ukur. Pada video ini kami gunakan alat ukur berupa timbangan digital. Dan yang terakhir, video ini menjelaskan mengenai cara pencatatan hasil pengukuran. Selanjutnya, berikut ini merupakan gambaran dari video pengukuran tinggi badan. Video pengukuran tinggi badan yang kami kembangkan menjelaskan mengenai definisi dan tujuan pengukuran tinggi badan, pemasangan dan penggunaan alat ukur, yaitu mikrotois atau mikrotoa, serta cara pencatatan hasil pengukurannya. Nah, selanjutnya untuk video pengukuran nilai, video ini menjelaskan uraian singkat tujuan pengukuran nilai serta standar ukuran nilai normal. Kemudian video ini menjelaskan bagaimana penggunaan alat ukur berupa pita lila serta cara pencatatan hasil pengukurannya. Kedua media edukasi yang kami sampaikan berupa buku saku dan video ini telah kami gunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang kami laksanakan pada tahun 2020. Video pembelajaran cara pengukuran antropometri serta buku saku pemantauan status gizi remaja ini telah digunakan sebagai media edukasi kader remaja atau yang kami sebut sebagai duta gemas. Edukasi ini dilakukan secara daring atau online di SMP Negeri 4 Depok, Sleman. Selain itu, buku saku juga diserahkan kepada pihak sekolah sebagai pengayaan materi di perpustakaan. Adapun rencana tindak lanjut dari kegiatan ini, selanjutnya harapan kami nanti akan bisa dilakukan suatu kegiatan edukasi atau FGD bersama dengan para guru dan kepala sekolah mengenai pelaksanaan pemantauan status gizi pada peserta didik di sekolah. Tujuan jangka panjang kami yaitu adanya pelaksanaan posyandu remaja dengan mengoptimalkan peran serta warga sekolah, yaitu guru dan kader dari siswa sebagai program dari Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS di SMP Negeri 4 Depok, Sleman. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan, buku saku dan video mengenai pemantauan status gizi remaja dapat digunakan dalam program berkelanjutan sebagai media edukasi yang aplikatif pada masa pandemi. Selanjutnya, kegiatan edukasi secara luring dapat dilakukan dengan protokol kesehatan untuk mengevaluasi bagaimana praktik pengukuran status gizi antropometri pada remaja. Yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Respati Yogyakarta atas hibah pendanaan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2020.
Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap tim yang membantu dalam proses pembuatan video maupun penerbitan buku saku. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu. Berikut ini kami sampaikan email, berikut media sosial yang juga kami kembangkan sebagai media edukasi dengan target sasaran para generasi Z. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.